warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, tim Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dalam Info Kemenat Bumi Serasi. Sehubungan dengan diterbitkannya panduan kurikulum pada masa darurat COVID-19 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang melalui Seksi Pendidikan Madrasah menggelar sosialisasi kurikulum secara virtual bagi Kepala Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, dan Raudhatul Atfal se-Kabupaten Semarang. Sosialisasi terbagi dalam 4 angkatan dan dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 18 Juni 2020. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang menyampaikan bahwa panduan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama nomor 2791 tahun 2020 hendaknya menjadi pedoman bagi satuan pendidikan madrasah dalam melaksanakan pembelajaran pada masa darurat COVID-19, sehingga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik dan optimal. Di samping itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang juga menekankan akan pentingnya mengimplementasikan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku ASN untuk citra dan kinerja yang semakin baik. Pertama, integritas, artinya keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Kedua, profesionalitas, artinya bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Ketiga, inovasi, artinya menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. Keempat, tanggung jawab, artinya bekerja secara tuntas dan konsekuen. Kelima, keteladanan, yakni menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Di samping kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19, disosialisasikan pula kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran 2020-2021 dan persiapan pembukaan madrasah di masa pandemi COVID-19. Apa itu kriteria, yaitu satu adalah punya integritas, yang kedua adalah profesionalitas, ya, dan yang ketiga adalah inovasi, dan yang keempat punya tanggung jawab, dan yang kelima adalah keteladanan. Dari integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, keteladanan itu bisa kita definisikan. Kalau semuanya itu bisa terpenuhi, insya Allah nanti kita bisa menjadi guru yang teladan, yang tanggung jawab, punya integritas kekeh, itu tidak ngombang-ngambing, gitu, fundamental, dan tentunya kita penanganannya itu tidak hanya acak-acakan tapi secara profesional. Ada rumus ini, ada 5 rumus atau ciri dari pemikiran yang pernah disampaikan oleh psikologi pendidikan, yaitu dari abad 21 Amerika Serikat. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin. Yang kedua
punya kreativitas atau sintesa. Dan yang ketiga adalah punya daya cipta, sedangkan yang keempat adalah punya rasa hormat atau respect. Dan yang kelima adalah punya etik atau sering kita sebut memikirkan orang lain. Kunci 5 hal ini kalau dipenuhi Bapak Ibu dari guru atau kepala RA yang ada ini, disiplin sangat penting untuk mencapai suatu tujuan, suatu pekerjaan, apa saja pekerjaannya, baik itu pekerjaan yang ada di rumah, pekerjaan yang ada di kantor, pekerjaan yang ada di sekolahan, atau bahkan pekerjaan yang ada di ladang. Semuanya itu harus punya sifat yang disiplin, karena disiplin itu mengikat dengan waktu. Yang kedua, Bapak Ibu harus punya kreativitas. Guru itu harus punya kreatif, jadi tidak monoton, tidak hanya sekedar menerima perintah saja, tidak kreatif. Kalau disuruh ayo A, B, B itu terlalu saklek. Nah, paling tidak punya inovasi seperti yang disampaikan di budaya 5 kerja. Jadi meringankan beban orang lain, termasuk mungkin karena kepala sekolah dengan jam terbangnya juga tidak hanya mengurusi mengajar, tetapi mengurusi guru, mengurusi kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan pertemuan dan lain sebagainya. Itu pekerjaan yang tidak sedikit dan bahkan tidak mudah. Nah, itu kalau tidak ada pengertian, inovasi atau kreativitas dari teman-teman, ya kasihan gitu. Apalagi nanti sifat individualnya tinggi, itu kan sudah urusanmu, itu kan sudah pekerjaan, saya kan pekerjaannya ini ya. Harus ada kekompakan, teamworknya itu harus jalan. Itu akan insya Allah akan menuju keberhasilan. Karena berhasil itu tidak bisa sendirian, berhasil itu harus bersama-sama. Yang ketiga adalah daya cipta. Jadi paling tidak punya kelebihan ya, interview-nya itu ada kecerdasan gitu. Jadi kembalinya ke inovasi juga gitu. Melihat posisi atau keadaan yang mungkin kurang pas, melihat kondisi yang mungkin selalu melemah gitu, baik itu di sarana prasarana atau mungkin di sistem pembelajaran, itu harus ada daya cipta yang kuat gitu. Evaluasinya harus betul-betul terurai sehingga nanti bisa menjadikan pendidikan itu betul-betul tadi bisa unggul, bisa berprestasi gitu. Bisa menemukan kader-kader anak-anak itu yang potensi gitu. Tidak hanya sekedar cuma mengajar, setelah itu nanti pulang datang lagi mengajar. Tanggung jawabnya itu harusnya punya ini, mulai dari awal sampai akhirnya itu jelas gitu. Dari mulai tadi perencanaan, pelaksanaan, outputnya itu harus jelas. Anak TK itu nanti selama 2 tahun masuk TKA itu nanti bisa apa, setelah itu nanti jenjang masuk ke TKB itu bisa apa, setelah selesai TKB itu nanti harus bisa apa, harus jelas. Harus jelas. Setelah itu baru tolok ukurnya, outputnya itu nanti setelah anak TK itu bisa masuk ke MI atau bisa masuk ke tingkat sesama yaitu di SD. Nah, di situ nanti akan terjadi penilaian, di TKA itu orangnya bagus-bagus, bersih-bersih, santun-santun gitu, enak gitu, dikasih belajaran nangkepan dan lain sebagainya. Itu nanti yang menilai itu nanti dari jenjang berikutnya. TKA, TK yang ini nanti akan bisa dibaca, ada pembanding, karena nanti di MI atau di SD itu nanti akan di situ taruhlah menerima satu kelas 30 orang atau 25 orang, itu akan berbagai macam dari TK masing-masing, tidak monoton. Ada yang TK, ada 3P, ada C. Nah, nanti akan ketemu di situ. Yang cerdas, yang bersih, yang pernah nilai bagus, performa dan sebagainya.
itu kembalinya nanti mesti akan ditanya, ketika pantesan aja gurunya aja profesional gitu. Gurunya aja penampilannya santun, sarana prasarannya sananya juga bersih. Nah, itu nanti akan terlihat di situ. Daya cipta sangat penting untuk menciptakan performance sehingga akan diminati oleh masyarakat, dan insya Allah iklan itu tidak harus kesana kemari, tapi karena hasil itu, karena hasil anak didiknya itu sudah kelihatan, itu sudah orang itu bisa memburu itu. Boleh dikatakan nanti pangsa pasarnya itu belum dibuka tapi sudah ditutup karena kotanya terbatas, mungkin hanya bisa menerima 2 kelas 50 anak, terbatasan dengan sarana itu, tapi karena mutunya bagus, kualitasnya bagus itu, sehingga animo masyarakat yang mau menyeluruhkan ke TK itu overload, ada 75 orang atau 100 orang itu. Kita madrasah hebat dan madrasah kita beruntung. Yang keempat, kita harus punya sifat hormat, respect gitu. Ini terletak pada perilaku Bapak Ibu guru itu. Karena di satu tempat kelembagaan atau di satker, satuan kerja itu ada pimpinan gitu ya, ada teman, ada lingkungan gitu. Ini harus respeknya ada, hormatnya ada. Jadi tidak istilahnya kita itu harus wah ini sudah pekerjaan saya, ini adalah ilmu saya itu kan sudah pendidikannya seperti ini, kan begitu. Semuanya serba lebih, sedangkan pimpinan saya itu kan baru itu, pengalamannya baru itu. Jangan seperti itu. Itu berarti tidak respect, hanya cuma mengurusi diri sendiri. Meskipun itu pimpinannya itu mungkin lebih rendah, tapi ada min plusnya, mungkin pengalamannya lebih tinggi. Nah, seandainya mungkin akan memberi masukan, beri masukan saja, sebaiknya begini atau tidak begini, begitu. Musyawarah kan begitu. Nanti kita ambil jalan yang terbaik kan belum tentu orang yang istilahnya serba wah itu mesti bisa diterima oleh masyarakat, bisa diterima ilmunya oleh anak gitu. Dan kita harus saling tukar kabar loh. Beda pendapat dari 5 orang itu nanti pendapatnya 5, yang ini harus seperti ini, yang ini harus seperti ini. Nah, nanti akan bisa terjadi perdebatan, tapi ketika perdebatan itu untuk demi positif kebaikan untuk madrasah nggak masalah, kita ambil jalan yang tengah-tengah atau jalan yang terbaik. Yang mungkin masukan yang kemarin atau yang sekarang itu tidak bisa diterima karena memang kondisinya mungkin tidak bisa diterima. Kalau dipaksakan akan menjadi masalah, ya sudah, kita hindari saja. Nah, ini sifat untuk memikirkan orang lain, mengemong itu penting sekali. Egoistis kita hilangkan, kebersamaan kita utamakan dalam hal itu sajalah yang bisa saya sampaikan dari 5 komponen
bahwa ciri-ciri daripada guru yang akan berhasil insya Allah akan bisa memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus, jiwa manajerial yang bagus. Itu ketika kita sebagai ASN atau kita sebagai kepala sekolah khususnya yang ada di 19 kecamatan ini, pertama harus disiplin, harus punya kreativitas, punya daya cipta, punya rasa hormat, dan punya etik memikirkan orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya barangkali ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf, dan waktu saya serahkan kepada Bapak Kasibedmas sebenarnya untuk bisa memberikan istilahnya itu materi kaitannya dengan persiapan untuk pelaksanaan pendidikan di masa pandemi maupun di masa setelah pandemi. Itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.